Nah, ini ada deskripsinya, addressing sebagai identifikasi sender dan receiver, pengirim dan penerima. Ada sini ada dua IP ya. Ada IP versi 6 dan IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian keandalan fungsinya menyediakan mekanisme pengiriman terjamin jika pesan hilang atau rusak saat dikirim. TCP menyediakan pengiriman terjamin, yaitu menggunakan uh, protokol TCP tadi. Ada juga namanya UDP. Karena ini adalah flow control, fungsi ini memastikan bahwa data mengalir pada kecepatan yang efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. TCP menyediakan layanan kontrol aliran atau flow control. Pengurutan fungsi ini memberi label unik pada setiap segmen data yang dikirim. Perangkat penerima menggunakan informasi pengurutan untuk menyusun kembali informasi yang benar. Ini berguna jika segmen data hilang, tertunda, atau diterima tidak beraturan. TCP menyediakan layanan pengurutan. Kemudian mendeteksi kesalahan. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah data rusak selama transmisi. Berbagai kontrol yang menyediakan deteksi kesalahan meliputi Ethernet, IP versi 6, IP versi 4, IP versi 6, dan TCP. Kemudian interface application interface. Nah, fungsi ini mengandung atau berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi antar proses antara aplikasi jaringan. Misalnya saat mengakses halaman web, protokol HTTP atau HTTPS digunakan untuk berkomunikasi antara proses web, klien, dan server. Kemudian interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan propertinya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Nah, ini ada paling bawah adalah interface Ethernet, kemudian di atasnya ada IP, kemudian ada TCP atau protokolnya, kemudian ada protokol lagi HTTP untuk web. Di bawah ada penjelasannya. HTTP Hypertext Hyper Transfer Protocol HTTP. Nah, protokol ini digunakan sebagai jalur untuk server web dan klien sehingga dapat berinteraksi. HTTP mengidentifikasikan konten format permintaan dan bergantung pada protokol untuk mengatur cara pesan dikirim antar proses dan server. Kemudian ada Transmission Control Protocol TCP. Protokol ini menggunakan percakapan individual. TCP bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang andal dan mengelola kontrol aliran antara perangkat akhir. Protokol internet atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. IP digunakan oleh router untuk meneruskan pesan melalui beberapa jaringan. Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal LAN atau Ethernet yang sama. Kemudian rangkaian protokol. Dalam beberapa kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman online Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang agar dapat bekerja sama dengan lancar. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam satu rangkaian berinteraksi adalah setelah melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana protokol individual dalam satu rangkaian diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan dengan setiap layanan tingkat tinggi tergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Lapisan tumpukan yang lebih rendah
berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan penyedia layanan ke lapisan atas yang difokuskan pada konten pesan yang dikirim. Seperti yang diindikasikan gambar di bawah. Kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Di bagian bawah terdapat lapisan fisik, tempat dua orang dengan cara mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di bagian tengah terdapat lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi, termasuk bahwa bahasa yang sama harus dipilih. Di bagian atas terdapat lapisan konten, tempat konten komunikasi benar-benar diucapkan. Evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an, telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing, seperti yang ditujukan pada gambar. Ada TCP, TCP atau IP Layer Application Transport Internet dan Network Access. Nah, di application ada HTTP, DNS, DHCP, FTP sebagai contohnya. ISO-nya ACSE, ROSE, TRSE, dan CC. AppleTalk, AFP, Novel Network, NDS. Transport TCP UDP, TP0, TP1 untuk ISO-nya, TP2, TP3, dan TP4. Untuk AppleTalk, ATP AF, NBP, RTMP. Nah, untuk Novel Network, ada SPX. Kemudian di internet, di TCP IP ada IP versi 4, IP versi 6, ICMP versi 4, ICMP versi 6. Kemudian untuk ISO ada CONP, CMNS, CLNP, dan CLNS. Di AppleTalk ada AARP dan di Novel Network ada IPX. Nah, yang terakhir adalah Network Access, Ethernet, ARP, dan WLAN. TCP atau IP Protocol Example. Nah, ini sebagai contohnya. Protokol TCP/IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP/IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN, lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN atau Wi-Fi LAN kabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Gambar tersebut menunjukkan contoh 3 protokol TCP/IP yang digunakan untuk mengirim paket antara peramban web host dan web server. HTTP, TCP, dan IP adalah protokol TCP yang digunakan pada lapisan akses jaringan. Ethernet digunakan dalam contoh tersebut, namun ini juga bisa berupa standar kabel seperti WLAN atau layanan seluler. Nah, sebagai berikut. Lapisan aplikasi protokol HTTP mengangkut protokol kontrol transmisi TCP, internet IP, akses jaringan, internet. Kemudian adalah rangkaian protokol TCP/IP. Saat ini rangkaian protokol TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa protokol yang paling populer ditunjukkan ada pada gambar. TCP/IP lapisan aplikasi. Di lapisan aplikasi sistem nama ada atau domain DNS, kemudian konfigurasi host ini untuk mendapatkan alamat IP-nya yaitu DHCP IP versi 4, ada DHCP versi 6 dan SLAAC. Ada email, ada SMTP POP3, kemudian ada untuk file transfer ada FTP, SFTP, dan TTFTP. Kemudian web dan layanan web ada HTTP dan HTTPS. Nah, lapisan transportasi ada koneksi pada koneksi TCP tanpa koneksi, ada UDP, ada TCP, ada UDP. Lapisan internet, protokol internet ada versi 4, versi 6, dan NAT. Untuk pesan ada ICMP dan
ICMP versi 6. Ada lagi ini untuk routing, ada OSPF, AGRP dan BGP. Nah, bisa akses jaringan, ada ARP Ethernet dan kabel. Nah, proses komunikasi TCP. Nah, ini adalah animasinya. Mungkin. Saya lanjut. Standar organisasi. Standar yang terbuka. Saat membeli bahan baru ini untuk analoginya, ini untuk standar yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, ada ada IANA, ICN, ITO, TIA, IETF, dan lain-lain mungkin. Nah, ini untuk standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Internet Society, nah ini adalah gambarnya. Saya lanjut. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut: Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE atau IEEE, organisasi teknik elektro dan elektronik yang didedikasikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar dalam berbagai bidang industri termasuk tenaga listrik dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Standar IEEE atau IEEE yang penting meliputi standar Ethernet 802.3 dan 9802.11. Nah, ini untuk standar IEEE bisa dicari di internet yang lain. Kemudian ada Electronic Industry Alliance EIA. Organisasi ini terkenal dengan standar-standarnya yang berkaitan dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Kemudian ada Asosiasi Industri Telekomunikasi di AIA, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP atau VoIP, komunikasi satelit, dan banyak lagi. Kemudian ada International Telecommunication Union Telecommunication Standard Sector I2T. Kemudian salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. I2T mendefinisikan untuk standar untuk kompresi video, internet protokol, television, IPTV, dan komunikasi pita lebar seperti digital subscriber line atau DSL.